Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menyusun proposal penelitian tindakan kelas. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana membuat proposal penelitian tindakan kelas yang efektif, efisien, dan cepat. Dalam waktu uh, kurang dari 1 bulan, kalian bisa membuat proposal yang baik dan benar. Nah, proposal ini kita mulai dari bab 1. Ya. Sebelumnya bab 1 itu secara umum, ya. Saya jelaskan di sini secara umum, berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Nah, saya mulai dari latar belakang. Nah, pada latar belakang ini saya tampilkan terlebih dahulu rumus cara membuat latar belakang. Di sini ada rumusnya. Nah, latar belakang dibuat dengan menggambarkan ya seperti piramida terbalik. Nah, di bagian paling atas itu terdapat hal-hal yang bersifat umum atau fenomena umum. Nah, misalnya, kalian mengambil judul tentang upaya meningkatkan keterampilan menulis siswa melalui media gambar. Nah, karena judul yang kalian ambil itu keterampilan menulis menggunakan media gambar. Nah, keterampilan menulis merupakan bagian dari pembelajaran bahasa Indonesia. Maka hal yang bersifat umum atau fenomena umum yang kalian tulis adalah pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, kemudian setelah kalian tulis mengenai pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah, kalian masuk ke bagian yang kedua, yaitu hal yang bersifat khusus atau fenomena khusus. Nah, fenomena khusus ini kita lihat dari judul yang kalian ambil. Misalnya tadi keterampilan menulis menggunakan media gambar. Nah, yang menjadi fenomena khusus itu adalah keterampilan menulis sesuai dengan variabel X-nya. Kemudian setelah kalian tulis mengenai fenomena khusus yaitu keterampilan menulis, kalian tuliskan permasalahannya sesuai dengan judul yang kalian ambil. Misalnya tadi keterampilan menulis, berarti permasalahan yang diangkat adalah berkaitan dengan keterampilan menulis. Kalian tulis permasalahannya yang ada di lapangan seperti apa. Ya, kalian bisa lakukan observasi dan wawancara kepada guru terkait dengan permasalahan menulis. Selanjutnya, kalian tulis solusinya di bagian akhir. Nah, solusi ini berkaitan dengan judul yang kalian sudah tentukan, yaitu tadi contohnya upaya meningkatkan keterampilan menulis menggunakan media gambar. Nah, media gambar di sini merupakan solusi dari permasalahan yang kalian angkat. Jadi kalian tulis mulai dari pengertian media gambar itu apa, fungsi media gambar dalam keterampilan menulis itu apa, kemudian keunggulan media gambar untuk keterampilan menulis itu apa. Nah, seperti itu ya. Ini penggambaran rumus menyusun latar belakang yang efektif untuk membuat latar belakang. Kita lanjutkan.
Untuk bab 1 ini adalah contoh dari penelitian, penelitian tindakan kelas dengan judul upaya meningkatkan keterampilan berbicara melalui media wayang mini pada siswa kelas 7 SMP Muhammadiyah Kota Tangerang. Nah, untuk uh, laporan ini contoh bentuknya ya. Jadi teman-teman buat cover ya dengan format judul, kemudian logo, identitas, kemudian ada program studi, fakultas dan universitas serta tahun pembuatan. Nah, ini contoh bab 1 mengenai pendahuluan. Ini adalah latar belakang. Kita bisa lihat di paragraf pertama karena tadi yang diambil adalah keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara merupakan 4 keterampilan ya, salah satu dari 4 keterampilan berbahasa. Nah, jadi di paragraf pertama kita akan membahas tentang pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, kemudian di paragraf kedua itu membahas tentang keterampilan berbicara. Ya, kita bisa baca di situ ya. Kemudian di paragraf ketiga itu masih berkaitan dengan keterampilan berbicara. Di paragraf keempat masuk kepada permasalahan. Nah, kalian bisa baca itu berdasarkan keterampilan berbicara siswa kelas 7 SMP Muhammadiyah Kota Tangerang masih rendah. Nah, di situ kalian tulis permasalahannya dan kalian bisa cantumkan nilai-nilai siswanya untuk memperkuat bukti dari permasalahan. Oke, kita lanjut di paragraf selanjutnya itu ada wayang mini, penjelasan mengenai wayang mini itu sebagai solusi dari permasalahan keterampilan berbicara. Nah, kita masuk kepada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah kalian buat menggunakan kalimat pertanyaan. Nah, rumusan masalah kalian bisa membuat berdasarkan pada judul. Ya, kalian rubah saja menggunakan kalimat pertanyaan. Selanjutnya, tujuan penelitian kalian tulis berdasarkan pada perumusan masalah. Kalian ubah menjadi kalimat pernyataan. Lanjut pada manfaat. Nah, manfaat ini kita tulis berdasarkan penelitian itu kebermanfaatannya kepada siapa. Nah, karena di sini penelitian tindakan kelas itu bermanfaat secara langsung kepada siswa, guru, dan secara tidak langsung kepada peneliti lain. Nah, kalau kepada siswa, nah ini manfaatnya berkaitan dengan keterampilan berbicara. Jadi kalian tulis ya, manfaatnya apa? Kemudian kepada guru berkaitan dengan lebih kepada medianya. Ya, kalian bisa tulis juga apa manfaatnya kepada guru dan untuk peneliti lain itu sebagai referensi dan sebagai acuan untuk melakukan penelitian yang serupa yang akan dilakukan oleh peneliti selanjutnya. Nah, ini untuk menulis bab 1 kira-kira seperti itu ya. Kita lanjutkan langsung ke bab 2. Nah, bab 2 itu berisi tentang kajian pustaka itu sama dengan landasan teori ya. Jadi berisi tentang
teori yang mendukung penelitian, teori yang menjadi referensi penelitian. Kemudian ada penelitian relevan. Penelitian relevan itu penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya yang memiliki variabel yang sama dengan penelitian yang kalian lakukan. Kemudian ada kerangka berpikir dan hipotesis. Nah, kita lanjut pada kajian pustaka. Nah, kajian pustaka itu memuat teori yang menjadi referensi penelitian. Kajian pustaka itu harus sesuai dengan variabel yang kalian tentukan. Nah, variabel yang sudah ditentukan pada penelitian ini contohnya yaitu keterampilan berbicara dan wayang mini. Jadi yang pertama kalian tulis adalah variabel tentang keterampilan berbicara. Nah, di sini kalian tulis teori-teori dari buku referensi maupun jurnal yang eh, sudah kalian cari ya di beberapa buku referensi atau jurnal. Nah, berkaitan dengan ini keterampilan berbicara ya. Kemudian selanjutnya itu berkaitan dengan media pembelajaran wayang mini. Nah, kalian setelah mencari buku-buku referensinya, kalian tulis beberapa kutipan ya, dimasukkan ke dalam bab 2. Nah, sudah ya, ini untuk kajian pustaka atau bisa disebut landasan teori. Nah, selanjutnya ini untuk penelitian relevan. Nah, penelitian relevan ini mohon diperhatikan. Penelitian relevan ini merupakan penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti lain yang memiliki kesamaan variabel, salah satu atau mungkin dua variabel, tetapi tetap memiliki perbedaan mungkin di bagian subjek atau variabel X atau Y. Harus ada perbedaannya ya. Penelitian relevan ini tujuannya untuk mengetahui apakah penelitian kalian sudah pernah dilakukan oleh penelitian lain atau belum. Nah, selain itu untuk menghindari plagiat. Apabila kalian sudah mempunyai judul penelitian, kemudian kalian cari penelitian relevan, kemudian tiba-tiba judul kalian sudah ada yang meneliti, itu nanti akan dicurigai sebagai plagiat. Jadi kalian hati-hati, harus ada pembedanya, walaupun ada yang mirip, tapi tetap harus ada pembedanya. Nah, kalian di sini tulis penelitian relevan ya, identitas yang siapa yang meneliti, kemudian kalian tulis judul penelitiannya apa, kemudian kalian cari persamaan dan perbedaannya dengan penelitian yang kalian lakukan. Selanjutnya kita masuk kepada kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir ini menggambarkan alur uh, penelitian yang akan dilakukan. Nah, kerangka berpikir ya kita lihat ada sebuah bagan. Nah, bagan ini menggambarkan alur dari penelitian yang akan dilakukan. Tolong diperhatikan. Di bagian awal itu ada kondisi awal. Kalian jelaskan kondisi awal dari sebelum dilakukan penelitian seperti apa. Kemudian tindakan apa yang akan kalian lakukan? Kalian tulis. Selanjutnya di bagian akhir itu penggambaran dari hasil akhir pembelajaran dalam penelitian tindakan kelas. Oke, kita lanjut pada hipotesis penelitian. Nah, hipotesis penelitian itu dugaan
penelitian apakah akan berhasil atau tidak, kalian tulis di hipotesis. Oke, kita lanjutkan ke bab 3. Ini ada metode penelitian. Nah, metode penelitian di bagian awal itu ada setting penelitian dan subjeknya. Jadi kalian tulis di setting penelitian itu dilakukan di mana dan subjeknya siapa. Kalau misalnya di penelitian ini adalah siswa kelas 7. Nah, kalian tulis jumlah siswanya ada berapa. Kemudian bisa ditulis ya, itu ada laki-laki berapa, perempuan berapa. Selanjutnya kalian bisa tulis identitas sekolahnya, misalnya alamat boleh. Nah, silahkan saja. Kemudian lanjut pada data dan sumber data. Nah, data ini merupakan bagian dari penelitian yang digunakan untuk penelitian. Jadi, data itu uh, sesuatu yang akan diolah dalam penelitian. Nah, data yang digunakan itu adalah hasil belajar atau nilai dari keterampilan berbicara siswa. Nah, selain nilai itu ada observasi ya, menggunakan angket ya, angket dari aktivitas siswa dan aktivitas guru. Kemudian ada sumber data. Nah, sumber data dalam penelitian ini ya, kalian lihat data itu adalah hasil belajar, kemudian sumber data itu asal datanya dari mana. Nah, kalau data itu hasil belajar berarti sumber datanya dari siapa? Ya dari siswa kelas 7. Nah, sumber data itu diambil melalui apa? Kalian tulis di situ. Nah, ada melalui tes, angket, dan pengamatan atau observasi. Oke, lanjut pada teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data dalam penelitian tindakan kelas itu dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama ada tes. Ya, tes ini, tes apa yang akan dilakukan sesuai dengan judul yang sudah kalian ambil. Kalau kalian berkaitan dengan keterampilan berbicara, itu berarti tes performance. Ya, kalau kalian ambil keterampilan menulis, berarti tes menulis, bisa menulis isai. Ya, kalau tes berbicara performance berkaitan dengan kemampuan berbicara atau tes lisan. Kemudian pada angket, nah angket yang digunakan itu angket yang isinya jawaban-jawaban berkaitan dengan observasi. Nah, angket ini diisi oleh guru dan siswa. Nah, angket ini nanti bisa berupa jawaban setuju atau tidak setuju, atau misalnya baik, kurang baik, atau tidak baik. Nah, selanjutnya ada observasi. Nah, observasi itu merupakan pengamatan. Ya, jadi kalian harus mempunyai catatan lapangan itu digunakan untuk observasi. Selanjutnya ada teknik analisis data. Nah, di dalam penelitian tindakan kelas ini, data itu diolah menggunakan statistik.
karena datanya berkaitan dengan kuantitatif. Nah, itu menggunakan rumus mean, median, dan skor tertinggi dan skor terendah. Nah, kemudian data-data yang sudah didapat. Nah, ini ada lagi untuk ketuntasan belajar ya. Bisa menggunakan kriteria ketuntasan. Nah, kemudian selain menggunakan data kuantitatif, juga menggunakan data kualitatif. Jadi, kalian ketika observasi dan ketika mengisi angket, ya, ketika melihat angket, itu nanti kalian jelaskan dengan deskriptif. Jadi ada dua ya untuk PTK. Yang pertama, kalian jelaskan dengan rumus mean median, kemudian ada skor maksimal dan skor minimal. Itu selain itu ada data kualitatif berkaitan dengan pengamatan observasi dan angket. Oke, selanjutnya prosedur penelitian. Nah, penelitian tindakan kelas itu dibagi menjadi 4 tahap dalam satu siklus. Nah, ini contohnya ya. Nah, dalam satu siklus itu ada 4 tahapan. Nah, siklus pertama itu dimulai dengan perencanaan. Jadi kalian melakukan rencana pembelajaran berkaitan dengan silabus, penyusunan silabus, RPP, kemudian media pembelajaran, dan sebagainya. Setelah kalian rencanakan semuanya, kalian laksanakan. Nah, di tahap pelaksanaan itu kalian lakukan pengamatan ya dan observasi dan pengisian angket. Ya, selain itu kalian lakukan juga tes lisan tadi ya. Selanjutnya setelah pelaksanaan kalian lakukan pengamatan. Nah, tadi sudah ada pengamatan berkaitan dengan observasi. Kemudian kalian lakukan pengamatan berkaitan dengan guru yang mengajar di dalam kelas. Ya, jadi kalian lihat guru itu bagaimana mengajar siswa, seperti apa, apakah siswanya antusias, bersemangat, atau lesu, atau bagaimana. Kalian lakukan semacam penilaian. Kemudian kalian refleksi. Nah, di refleksi itu kalian melakukan evaluasi dan penarikan simpulan. Apakah penelitian di siklus pertama itu berhasil atau tidak? Nah, apabila di siklus pertama belum berhasil, kalian bisa mengulang di siklus kedua. Dan seterusnya. Untuk siklus ini tidak terbatas sampai pembelajaran penelitian PTK itu berhasil. Oke, nah ini penjelasan untuk perencanaan ya, seperti apa. Kemudian ini pelaksanaan seperti apa. Kemudian ada observasinya. Kemudian ada tahap refleksinya. Nah, kalian silahkan nanti dipahami ya. Nah, kalian bisa melakukan beberapa siklus sampai pembelajaran penelitiannya selesai. Oke, cukup sekian untuk penyusunan proposal ya. Silahkan teman-teman pahami kembali. Kemudian selanjutnya nanti akan ada pemberitahuan untuk soal UTS yang akan kalian
kerjakan berupa take home ya. Cukup sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.